Joanna, kamu kok kelihatan bahagia sekali sih? Hai Miss Angel, ini loh Miss, Joanna dikasih roti gratis. Lah, kok bisa gratis? Kenapa bisa gratis? Oh, ini Miss, Kak Clementine hari ini bawa banyak roti untuk bagi ke teman-temannya. Kak Clementine senang sama teman-temannya, termasuk aku. Wah, kelihatan senang sekali. Kamu tahu tidak, Tuhan Yesus juga memberikan kasih-Nya kepada kita secara gratis loh. Tanpa kita memintanya, Tuhan telah memberikan kepada kita. Dan sama seperti Joanna merasa senang diberikan roti sama Kak Clementine, kamu juga harus bersyukur sama Tuhan karena telah diberikan kasih-Nya secara gratis. Tentu saja dong Miss. Oh, Miss Ya. Bacilik sebentar lagi mulai. Oh, ya udah, ayo sama-sama kita saksikan di Miss Bacilik. Tia berada di toko dan melihat beberapa permen di atas meja. Dia mengambilnya tanpa membayar karena dia mengira itu gratis. Ayahnya melihat apa yang terjadi dan meminta dia untuk melakukan hal yang benar dan membayar permen itu. Kita semua ingin mendapatkan sesuatu yang baik secara gratis, kan? Nah, tahukah kamu bahwa Yesus memberikan kasih dan anugerahnya secara gratis? Dan itu lebih baik daripada permen. Yesus dan teman-temannya berbicara dan tertawa bersama saat mereka berjalan di jalan berdebu. Desa kecil di pegunungan, Nain, terhampar di depan mereka. Jalan itu kasar dan berbatu di beberapa tempat saat menuju desa. Sepanjang perjalanan, Yesus telah memberitakan kasih Allah kepada mereka. Dan Dia telah menyembuhkan orang-orang sakit yang dibawa kepadanya. Saat mendekati Nain, kelompok yang ceria itu bertemu dengan pemandangan sedih yang keluar dari gerbang kota. Saat prosesi itu mendekat, Yesus dan teman-temannya mengetahui bahwa seorang janda telah kehilangan satu-satunya putranya. Yesus melihat ibu yang patah hati itu. Dia merasakan kesedihan dan duka saat ibu itu menangisi putranya. Dia tahu bahwa ibu itu telah kehilangan suaminya karena kematian sebelumnya. Putranya adalah satu-satunya yang merawat ibunya. Namun sekarang dia tidak memiliki siapa-siapa. Dia mungkin akan ditinggalkan tanpa uang dan tempat tinggal. Wanita itu berjalan sambil menangis dan tidak memperhatikan Yesus. Dia mendekatinya dan berbicara lembut. Katanya. Kemudian dia berbalik ke peti mati terbuka yang membawa putranya. Para pria yang mengangkat peti mati berhenti ketika Yesus meletakkan tangannya di atasnya. Semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Teman-teman Yesus berkumpul di sekeliling. Mereka yang berada di prosesi pemakaman berdiri diam di dekatnya. Apa yang akan Yesus lakukan? Mereka mungkin bertanya-tanya. Yesus melihat tubuh yang tak bergerak itu. Kemudian dia berkata, "Anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Tiba-tiba putra janda itu duduk dan mulai berbicara. Berita tentang Yesus yang membangkitkan orang mati menyebar jauh dan luas. Orang-orang belum pernah mendengar hal seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Yesus selama di bumi membawa seorang kembali hidup. Namun mereka yang ada di sana dan menyaksikannya cepat-cepat menceritakan kepada orang lain. Seorang nabi besar telah muncul di antara kami. Berita tentang Yesus yang membangkitkan orang mati menyebar jauh dan luas. Orang-orang belum pernah mendengar hal seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Yesus selama di bumi membawa seseorang kembali untuk hidup. Namun mereka yang ada di sana dan menyaksikannya cepat-cepat menceritakan kepada orang lain.
Yesus memiliki kasih yang sama untuk kita seperti yang ditunjukkan kepada janda dan putranya. Dia tidak meminta bantuan dari Yesus. Yesus melihat air matanya dan kesedihannya. Kasihnya untuknya dan kepeduliannya terhadap penderitaannya membuatnya melakukan mukjizat ini. Sungguh, Yesus mengubah kesedihannya menjadi sukacita. Yesus juga dapat mengubah kesedihan kita menjadi sukacita. Dia mengasihi setiap kita dan ingin kita bahagia. Dan Dia akan mengubah banyak kesedihan menjadi sukacita ketika Dia datang kembali. Saat itu, Dia akan membangkitkan mereka dari kubur yang telah memberikan hati mereka kepadanya sebelum mereka meninggal. Betapa hari sukacita itu. Ibu, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan akan bersama lagi untuk hidup dengan Yesus selamanya. Halo sahabat Cilik, Hope Channel, ketemu lagi dengan Miss Dian. Hai sahabat cilik, nama saya Caroline dan hari ini kita akan belajar tentang belas kasihan atau mercy. Apa sih belas kasihan itu? Olin, belas kasihan itu adalah di saat kita mau memaafkan orang lain yang mungkin membuat kesalahan kepada kita atau kita mau membantu orang lain. Bahkan bagi mereka yang tidak pantas, tapi kita dengan belas kasihan kita mau membantu dan memaafkan mereka. Oke, saat ini kita mau ada eksperimen yang bagaimana belas kasihan itu menunjukkan melalui eksperimen ini, Olin. Gampang kok. Yuk kita mulai. Oke, tapi sebelumnya Miss Dian kasih tahu ya. Jadi ini yang akan kita gunakan. Ya, jadi kita butuh baking soda. Di sini ada botol, terus ada corong, ada balon dan cuka. Nah, apa yang kita harus buat pertama, Olin? Oke, jadi cuka ini kita sudah buka ya. Kita masukin cuka ke dalam botol. Kira-kira sepertiga, boleh sampai setengah ya. Oke, kita buat ya. Nah, jadi di saat cuka ini dimasukin pelan-pelan sampai sepertiga. Apakah ini sudah oke? Sudah habis ya cukanya. Kemudian apa next, Olin? Ini. Ayo coba Olin, kita pakai corong masukin baking sodanya. Oke, kemudian kita keluarkan corongnya. Nah, oke, sekarang ini, Olin. Jadi kita satukan balon ke dalam botol, ya. Tapi hati-hati, pastikan kalau baking soda yang sudah ada di dalam balon tidak tercampur dengan cuka yang sudah ada di dalam botol. Olin boleh tolong Miss Dian? Oke. Oke, let's see. Benar nggak begini? Yeay! Coba lihat, Olin. What happened? Coba, yang tadinya apa yang terjadi? Yang tadinya balonnya tidak mengembang, tetapi di saat sudah dicampur cuka dengan baking soda, jadi apa yang terjadi? Balonnya menjadi lebih besar. Iya, balonnya menjadi lebih besar. Terus pelajarannya apa kira-kira? Jadi di saat kita mencampur baking soda ini dengan cuka, jadi inilah yang terjadi. Terjadi perubahan dan itu terkadang di dalam hidup kita, Olin. Kalau kita mempunyai belas kasihan kepada orang dari yang tadinya tidak baik-baik saja, karena kita mempunyai belas kasihan seperti cuka dan
baking soda ini tercampur, begitu juga kita terhadap orang lain. Jadi dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Jadi kita bisa memberi pengaruh yang baik kepada orang lain, sahabat cilik. Jadi, sahabat cilik, seperti pelajaran yang kita lihat dari reaksi eksperimen kita sore ini, seperti Tuhan Yesus yang sudah mau menyelamatkan kita dari dosa, Tuhan Yesus memberi pengaruh yang sangat baik untuk kita. Begitu juga bagi kita anak-anak, sahabat cilik Hope Channel yang ada di rumah, ayo kita menjadi seperti ini, bisa memberikan pengaruh yang baik untuk siapa saja dimanapun kita berada. Oke sahabat cilik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Yesus sembuhkan orang yang sakit, yang buta dan yang lemah. Disembuhkannya, Yesus berikan makanan bagi 5.000 orang banyak. Dikenyangkannya. Yesus bangkitkan orang yang mati, semua bersuka cita. Dibangkitkannya, aku menolong orang yang sakit, yang buta dan yang lemah. Ku tolong mereka. Aku menolong orang yang sakit, yang buta dan yang lemah. Ku tolong mereka. Apakah Sobat Mesbah Cilik sudah tahu tentang apa sebenarnya kasih sayang itu? Kasih sayang adalah ketika kita menunjukkan kebaikan dan pengertian kepada orang lain. Kasih sayang sangat penting. Ketika kita bersikap baik dan penuh perhatian kepada teman dan keluarga, kita membuat mereka merasa dicintai. Ini juga membuat kita merasa bahagia. Kebahagiaan itu baik untuk kesehatan tubuh dan pikiran kita. Ketika kita menunjukkan kasih sayang, tubuh kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa baik. Ini membantu mengurangi stres dan membuat kita lebih sehat. Jadi, ketika kita memberi perhatian atau membantu orang lain, kita juga membantu diri kita sendiri. Mari kita coba beberapa tips. Pertama, kita bisa mulai dengan melakukan hal kecil, seperti memberi senyuman atau mengucapkan kata-kata baik. Kedua, bantu teman atau anggota keluarga saat mereka membutuhkan. Ini tidak hanya membuat mereka bahagia, tapi juga membuat kita merasa lebih baik. Ingat, kasih sayang adalah kekuatan yang bisa mengubah dunia kita. Dengan menunjukkan kasih sayang, kita menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Sehat selalu ya. Sampai jumpa. Hi kids, welcome to Wise Words with me, Pastor Johannes. And today we're gonna talk about a very special word called mercy. Mercy is spelled M-E-R-C-Y, mercy.
And mercy is about showing kindness and forgiveness when somebody makes a mistake. I want to show you this with a story. Do you remember in the Bible, one day Jesus was telling the story, a man was hurt on the road and two people had walked past him right away. And then a man from Samaria walked by him and saw him and helped him and took care of him. This is mercy, helping others even when they may not expect it or even deserve it. See, at this time, Samaria, they thought was filled with many, many bad people, but it was the person from Samaria that helped him. Think about somebody that you can show mercy to today. Imagine if somebody had hurt you. Imagine you got into a fight because somebody did something bad to you. And so what you tell them is, okay, I forgive you. Forgiving a sibling or forgiving a friend that may have done something wrong to you, or helping someone because they need your help. That is mercy. And when we show mercy, we spread God's love. In Luke 6:36, the Bible tells us, be merciful just as your Father is merciful. Because God gives us mercy every single day. And mercy helps us share God's kindness to other people. So remember, mercy is showing kindness and forgiveness. It belongs with love, it brings love, and it brings joy to other people as well. So thank you for listening. Show mercy today. Goodbye. Pemirsa Mesbah Cilik yang mengasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana mengajarkan anak mercy atau belas kasih kepada orang lain. Yang pertama, mari kita ajarkan kepada mereka arti dari belas kasihan itu sendiri. Sederhanakan pengertiannya, misalnya belas kasih adalah saat kita memilih untuk berbuat baik dan mengampuni orang lain meskipun mereka telah menyakiti kita. Dan kemudian kita gunakan contoh-contoh yang praktis, misalnya ketika anak merasa marah atau tersakiti oleh orang lain, ajak mereka untuk mempertimbangkan kembali bagaimana mereka bisa menunjukkan belas kasihan meskipun memaafkan teman mereka yang sudah berbuat salah kepada mereka itu adalah sulit, tapi bagaimana membantu mereka dengan memaafkan sehingga beban yang ada di pundak anak-anak sendiri terlepas. Dan kemudian yang terakhir, tunjukkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya biarkan anak melihat bagaimana kita sendiri sebagai orang tua menunjukkan mercy atau belas kasih kepada orang lain, seperti bersikap baik kepada seseorang yang sedang kesusahan atau mengampuni kesalahan orang lain dengan hati yang tulus. Ketika kita mengajarkan belas kasih kepada anak-anak kita membantu anak untuk mengembangkan rasa empati dan kebaikan sehingga mereka belajar untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga peduli kepada perasaan dan kebutuhan orang lain. Kita terus belajar setiap minggu di episode yang selanjutnya lagi. Dadah! Pernahkah orang lain berbuat salah kepada kamu? Pernah, Miss. Waktu itu digangguin terus, pas dikasih tak ke Miss malah dia yang marah, Miss. Pernah, Miss. Waktu itu kokoku Sebastian pernah ambil mainanku sama makananku. Pernah, Miss. Waktu itu adikku cakar aku berkali-kali sampai berdarah. Pernah, Miss. Waktu itu Filbert dorong aku sampai aku jatuh dan aku berdarah. Pernah. Waktu itu aku berteman dengan teman lamaku di sekolah yang lama, tapi dia sering menggangguku. Apakah kamu sudah memaafkan dia? Sudah, Miss, karena sudah lama. Sudah, Miss, karena udah lama. Pernah, sudah, Miss. Karena itu sudah lama. Tentu saja aku sudah memaafkan dia karena di Alkitab tertulis kasihilah musuhmu. Belum, Miss. Karena dia sering mengganggu. Kalau dia kesusahan, kamu mau nggak bantuin dia? Mau, Miss, karena dia adikku. Mau, karena berbuat baik itu adalah hal yang baik. Tentu saja mau, karena
Membantu orang itu adalah hal yang harus dilakukan. Mau, Mas. Karena membantu itu bagus, Mas. Ya, Miss, karena kita teman-temanan. Kalau kamu sendiri pernah nggak buat salah sama orang lain? Pernah, Miss. Waktu itu aku mengganggu teman aku. Setiap orang pasti bisa membuat kesalahan. Aku pernah waktu itu tidak sengaja menumpahkan botol gelas temanku. Pernah, Mas. Waktu itu pas lagi cuci bola dan bolanya masuk got lagi. Iya, Miss. Aku malah balas dia. Aku ambil makanan dia. Pernah, Miss. Aku balas lagi cakar. Kamu mau nggak kesalahan kamu diingat sama orang? Tentu saja tidak mau karena itu akan merasa bersalah. Enggak, Mas. Tidak, Miss, karena malu aja gitu. Tidak mau. Tidak, Miss. Karena aku mau semua orang untuk memaafinku kayak aku memaafin mereka.